Halo netizen, ini adalah Toyota Innova Venturer yang bermesin bensin tahun 2021. Nah, sebelumnya kan kita udah pernah review Toyota Innova Venturer yang versi facelift tapi yang bermesin diesel. Dan sebelumnya kita juga udah pernah review tipe V dan tipe G. Nah, sekarang kita akan lihat nih, Venturer bensin itu ada perbedaankah antara yang diesel dengan yang bensin? Kalau yang di facelift kan banyak tuh perbedaannya. Tapi yang facelift ini apakah masih banyak perbedaan dibandingin yang bensin dan diesel? Nah, mobil ini lagi ada di Plaza Toyota Green Garden. Untuk kontak personnya nanti bisa lihat di description di bagian bawah aja ya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu. Kuncinya seperti ini. Jadi untuk yang tipe Venturer, dia sekarang pakai kunci keyless dan ada logo Innova juga di belakangnya. Di depannya ada dua tombol, lock dan unlock. Untuk di bagian door handle juga ada tombol ini ya untuk akses smart entry-nya, dan tombol ini bisa untuk kunci dan untuk ngebuka juga. Untuk spionnya juga dia sudah auto folding ya, jadi pas kita kunci, spion itu akan ngelipat, dan kalau misalnya kita buka seperti ini contohnya, dia ada welcome light di bagian bawah spion ya, jadi kalau malam itu kesannya mobilnya tuh menyambut kita gitu. Nah, di interior untuk di bagian material joknya itu dia sama seperti yang versi diesel, jadi dia sudah kulit, dan keren ya sekarang semenjak facelift tuh di bagian jahitannya tuh ada warna merahnya gini, jadi kesannya tuh mewah sekali, dan tetap jok elektrik loh ya. Jadi baik bensin ataupun yang diesel, untuk jok pengemudinya sudah elektrik, pengaturan 8 arah, bisa diatur depannya, belakangnya dinaikin atau diturunin, buat kerebahannya juga sudah elektrik. Dan untuk airbagnya, kalau yang tadi sebelumnya yang versi bensin itu cuma 3 airbag kayak non Venturer, sekarang Venturer bensin ataupun diesel airbagnya sudah 7 semua. Jadi untuk fitur safety tetap lengkap. Di bagian bawah sini juga ada seal plate dengan logo Toyota seperti ini ya. Oke, sekarang kita masuk aja. Dan karena tadi kuncinya sudah smart key, cukup kita kantongin atau kita taruh di interior. Kita injak rem dan tekan start stop engine button di sebelah kanan sini untuk menyalakan mesinnya. Khas banget ya suara Innova bensin. Oke, sekarang kita tutup dulu aja. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Toyota Innova Venturer yang bermesin bensin ya. Nah, dibandingin yang versi dieselnya, untuk interior ini juga hampir nggak ada perbedaan ya. Jadi dari bentuk dashboardnya itu juga mirip seperti Innova biasa ya. Jadi benar-benar berliku dan kelihatan modern banget, beda sama Innova generasi pertamanya. Untuk setirnya juga dia sama seperti Innova Venturer yang versi diesel ya. Jadi dia sudah dilapis kulit, dan di bagian atasnya itu ada rim bermotif kayu gini ya. Dan kerennya juga di sisi dalam itu dia jahitannya ada jahitan warna merahnya. Untuk pengaturan setir bisa diatur tilt dan teleskopik. Di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan audio series switch, volume, ganti track, ganti mode, kalau ditahan juga buat mute, voice command, atau telepon. Di tengah ada klakson sama airbag, dan di sebelah kanan ada tombol untuk pengaturan MID. Di belakang setir ada tuas lampu, dia sudah otomatis, lampu senja dan lampu utama, ada switch kabut, lampu kabut depan juga. Terus yang sebelah kiri juga ada switch wiper, dia ada intermittent timernya dan pengaturan wiper belakang. Untuk instrumen cluster juga masih sama seperti Innova yang tipe V ke atas ya. Jadi untuk yang di tengahnya ini dia ada MID yang berlayar LCD berwarna. Di sebelah kirinya ada tachometer dan temperatur mesin, di sebelah kanan ada speedometer dan fuel gauge. Untuk MID-nya sendiri lengkap sekali ya. Di sini ada temperatur udara luar, gear indicator, mode berkendara, terus di paling bawah itu ada odometer, trip A, trip B, dan tingkat kecerahan tangan instrumen. Untuk informasi di MID-nya ada konsumsi BBM langsung, konsumsi BBM rata-rata, sisa jarak tempuh, kecepatan rata-rata, eco indikator, dan eco score juga. Jadi mobil ini bisa menilai gaya berkendara kita. Dan ada eco saving, peringatan, bisa diatur-atur juga kayak bahasanya mau bahasa apa. Terus di satuan konsumsi BBM-nya bisa diatur pakai unit apa, eco indikator nyala atau enggak. Terus ada switch setting juga, jadi tombol ini bisa diatur fungsinya itu mau jadi apa. Dan balik lagi ke MID, ada drive info 1, drive info 2, eco savingnya juga berapa, harga BBM yang kita pakai itu berapa, dan ada initialize display atau balik ke settingan pabrik ya. Lengkap sekali. Dan untuk
Sensor parkirnya juga sekarang dia sudah ada indikator di MID ya, jadi keren banget. Kalau misalnya kita udah deket objek, dia ada peringatan gitu seberapa mepet kita dengan objek yang akan kita tabrak ya, jadi biar nggak jalan nabrak gitu. Oke, lanjut ke sebelah kanan. Di sebelah sini ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup seperti ini. Ada list warna silvernya gini juga untuk tipe V ke atas, dan ada wood panel yang mewah sekali. Di bagian bawahnya juga ada cup holder, langsung depan AC gini. Di bagian bawah sini juga ada tombol untuk sensor parkir dan indikator alarm. Ada tos pembuka kap dan tangki bensin. Di bagian lutut pengemudi juga sudah ada SRS airbag, dan ada pedal gas yang masih model gantung. Untuk di sebelah kiri juga ada footrest yang lebar banget. Untuk di bagian door trim dia hampir semuanya full plastik, kecuali di bagian sini yang ada panel kain gitu ya. Untuk di bagian armrest, panel di sekitar door handle ini juga warnanya piano black, dan ada door handle yang berwarna chrome. Switch power window di sini bisa diatur dan bisa dilipat secara elektrik juga. Terus ada central locking, window locking, dan untuk di tipe Venturer ini semua jendelanya itu sudah auto up down, jadi nggak cuma sisi pengemudi doang, dan semua jendela ini juga punya fitur anti jepitnya. Di bagian bawah ada door pocket sama cup holder, terus ada speaker juga, ada reflektor di bagian bawah pintu sini, dan ada tweeternya. Untuk di bagian pilar A, di sini juga ada simbol SRS curtain airbags, ada grab handle di sisi kanan, seatbelt juga bisa diatur naik turunnya. Untuk sun visor pengemudi dia ada card holdernya, dan di bagian sini ada cermin sama ada lampu dandannya yang masih bohlam. Ini kita balikin dulu kertasnya, dan di bagian tengah spion, manual dimming, ada tempat kacamata, dan untuk lampu tengah ini dia bisa diatur individual seperti ini, atau gunakan tombol ini untuk menyalakan semua lampu di interior. Jadi dari depan, belakang itu nyala semua. Ini untuk ngikut pintu, dan ada tombol ini untuk ngatur tingkat kecerahan ambient light yang khas di Innova terbaru ini ya. Dia ada pendaran warna biru gini, tapi emang nggak bisa diganti warna kayak Alphard gitu ya. Untuk sun visor kiri dia juga ada cermin dan lampunya. Di sebelah kiri ada grab handle, seatbelt sama-sama bisa diatur ketinggiannya, dan headrest ini juga bisa diatur ketinggiannya. Dan untuk di Venturer dia punya satu fitur yang ini memudahkan banget buat pejabat-pejabat yang butuh legroom gede ya. Jadi di bagian sini tuh ada tuas yang kalau kita tarik ini untuk nge-slide jok baris pertama ini, jok sebelah kiri depan. Jadi kita bisa atur kalau nggak ada penumpang, kita bisa dorong full ke depan supaya legroom di baris kedua itu bisa lebih lega. Di bagian sini juga ada alat pengendali piringan. Di bagian tengah, di sini masih kayak Innova biasanya ya. Jadi ada dua ventilasi seperti ini. Di tengah ini ada jam digital dan ada tombol hazard. Untuk head unitnya juga yang versi Venturer ini jadi lebih besar, dan interface sekarang baru ya. Dia mirip seperti head unitnya Toyota Corolla Cross yang ada peringatan tanggal ganjil genap gini. Jadi berfungsi sekali ketika kita mau ke daerah ganjil genap atau kita tinggal di daerah ganjil genap. Dan yang kerennya juga di sini ada fitur NFC atau Near Field Communication yang bisa membaca saldo kartu atau uang elektronik kita ya. Jadi sekarang juga ada dua pilihan. Kalau tadinya itu cuman Mandiri e-money doang, sekarang BCA Flash juga bisa. Dan kita tinggal taruh kartu kita dekat sensornya seperti ini. Nah, nanti akan tertera nih saldo kita tuh tinggal berapa. Jadi nggak ada keraguan lagi kalau kita mau masuk ke jalan tol. Di bagian communication-nya atau connection-nya itu juga banyak. Jadi input media itu ada radio, ada USB, Bluetooth, dan kita juga bisa atur rear seat entertainment dari head unit depan sini. Di bagian video juga kita bisa nyetel video lewat USB. Untuk di bagian koneksi juga ada SDA, RCS, dan kabarnya ini udah ada Apple CarPlay serta Android Auto, ada voice command juga. Terus bagian setting juga di sini tuh ada Android Auto, bisa setting bahasa juga, setting Bluetooth, ya macam-macam ya. Dia juga sudah ada kamera mundurnya dengan garis panduan yang fix seperti ini ya. Jadi dia nggak ngikut belokan setir sayangnya, tapi itu udah lebih dari cukup. Di bagian bawahnya ada panel AC yang dia single zone automatic climate control seperti ini ya. Jadi ada satu tombol auto seperti ini, kita bisa set
fan speednya secara otomatis tergantung temperatur yang kita pilih ya. Untuk paling panasnya tuh dia di 32,5 derajat, jadi udah ada heaternya. Dan paling dinginnya itu dia di 17,5 derajat, jadi bener-bener jauh ya range suhunya. Arah AC juga lengkap, bisa ke muka, ke kaki, dan ke kaca depan. Ada defogger depan, defogger belakang, sirkulasi udara, mode AC, dan yang paling kiri ini untuk kecepatan kipasnya dan untuk on off AC belakang. Di bagian bawah ada indikator passenger airbag, ada tombol untuk mode berkendara, jadi ada dua, ada eco mode dan power mode. Di sebelah kanan sini juga ada tombol untuk mematikan traction control dan stability control, yang tadinya itu cuma ada di Venturer bermesin diesel aja ya, tapi semenjak facelift sekarang fitur ini udah standar di semua line up Innova, jadi nggak cuma Venturer diesel doang. Dan di sebelah kiri juga ada fitur ionizer seperti ini ya, yang ini udah built-in di sistem AC-nya, jadi katanya fungsinya ini buat membersihkan udara di dalam kabin mobil ini supaya bisa lebih bebas virus ya kan, sekarang lagi pandemi seperti ini, jadi ini fitur yang berguna sekali. Di bagian bawah sini ada satu buah power outlet 12 volt seperti ini, ada ruang yang besar banget nih buat naruh dompet atau naruh handphone, ada dua buah cup holder seperti ini, dan ini ada tuas transmisinya. Jadi untuk yang otomatis seperti ini dia menggunakan transmisi model gated, ada mode sportnya juga atau mode sequential, kita bisa dorong ke depan untuk naik gigi, tarik ke belakang untuk turun gigi. Untuk yang otomatis seperti ini dia 6 percepatan, manualnya 5 percepatan. Ada parking brake manual dengan cup holder di sebelah kirinya. Terus di bagian center console ini juga dia empuk banget ya, dengan jahitan warna merah juga. Di bagian bawah ada laci penyimpanan seperti ini. Untuk glove box dia ada dua ya, jadi yang atas itu juga ada ventilasi AC nya, jadi bisa berfungsi sebagai cool box. Dan di glove box bawah yang bisa dikunci ini dia bukaannya juga soft opening dengan ukuran yang gede banget. Di sebelah kiri juga ada cup holder dan ada airbag untuk penumpang depan juga. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Toyota Innova Venturer bensin 2021 ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin tengah. Oke, sekarang kita lihat ke kabin tengahnya dari si Toyota Innova Venturer ini. Oke, kita masuk aja dan kita tutup dulu pintunya. Oke, sekarang kita sudah berada di baris keduanya dari Toyota Innova Venturer 2021 ya. Nah, ini adalah posisi berkendara gue. Tinggi gue 170 cm dan untuk di posisi yang ini paling mundur ya. Di sini masih ada 4 jari ya. Jadi masih lumayan lega, dan kalau dimajuin misalnya di belakang ada penumpang ya, ini sebetulnya mentok, tapi kalau misalnya kita agak ngangkang gini duduknya jadi lega-lega juga kok. Dan dari Innova tipe V dia tuh ada tray kecil seperti ini, jadi semacam meja yang fungsinya itu bisa buat naruh tablet atau makanan ringan. Ada cup holdernya juga dan dia maksimalnya itu 10 kg. Dan gak cuma di kanan, di sebelah kiri pun juga ada ya, ada meja seperti ini. Dan tadi ada punya fitur yang bisa memajukan jok penumpang kiri depan, itu bisa maju banget, dan itu berguna sekali ketika ada bos yang duduk di sini, karena biasanya kan yang pakai Venturer ini pejabat-pejabat gitu ya, apalagi yang versi bensin. Nah, di belakang sini juga ada rear seat entertainment yang ini tuh bisa dioperasikan dengan tombol-tombol kapasitif di bawah sini. Jadi biasanya kan kalau rear seat entertainment itu di plafon, tapi karena di tengah sini ada pengaturan buat double blowernya, dia dipasangnya di bagian sini ya. Dan layar ini tuh juga bisa di tilt kanan kiri seperti ini. Dia juga bukan touchscreen ya, jadi ini pengaturannya tuh full dari tombol-tombol kapasitif yang ada di bagian bawah sini. Dan kerennya juga ini kelihatannya bisa diatur volumenya sendiri, jadi bisa beda kali inputnya dibandingin head unitnya gitu ya. Di bagian sini juga ada colokan USB dan colokan micro SD buat kita nyetel video gitu ya. Di bagian bawah sini juga ada power outlet 12 volt untuk ngecharge gadget. Di tengah masih ada gundukan yang agak tinggi karena dia kan MPV berpenggerak roda belakang. Untuk di bagian atas ada tombol-tombol ini, jadi ini untuk pengaturan AC belakangnya. Dia juga ada auto climate mode, jadi dia mengikuti suhu yang ada di AC depan ya. Ada tombol buat matiinnya juga. Dan di sebelah kiri sini juga ada tombol untuk ngatur tingkat kecerahan ambient light di baris kedua. Dan ini nggak ngikut yang depan ya, jadi
depan belakang tuh tingkat kecerahannya bisa beda-beda. Untuk ventilasi AC ada di depan sini, di sebelah kanan sama di sebelah kiri sini juga ada lampu baca gitu ya, individual. Di sebelah kanan dan sebelah kiri juga ada grab handle yang ada gantungannya. Di atas ada satu buah lampu kabin gini, dan untuk yang Venturer baik yang bensin ataupun diesel dia menggunakan jok captain seat seperti ini. Jadi di tengah sini tuh ada armrest, cuman karena lagi diplastiknya jadi sayangnya nggak bisa kita turunin, jadi dia nggak nyambung gitu ya joknya, bisa terpisah. Dan di tengah sini ada cup holdernya seperti ini ya, jadi kita bisa naruh 2 buah minuman di tengah, dan di tengahnya itu jadi kosong ya, jadi ada gangnya kayak MPV yang monokok bercaptain seat juga ya, misalnya kayak Toyota Foxy gitu. Dan di bagian door trim sama seperti di depan, dia hampir full plastik kecuali di bagian armrestnya yang dia bahannya fabric ya, jadi agak belang gitu ya. Tangan kanan nyendernya di kain, tangan kiri nyendernya di kulit. Door handle sudah chrome, dan di bagian belakang ini ada panel warna piano black. Untuk power window dia tadi ya all auto untuk semua jendelanya, dan dia juga ada anti jepitnya, jadi nggak akan kejepit walaupun dia udah otomatis gitu ya. Di bagian bawah ada door pocket sama cup holder, ada speaker, dan ada reflektor di bagian pintu. Oke, sekarang kita turun dulu dan kita pindah ke jok baris ketiga. Untuk masuk ke baris ketiganya juga gampang, jadi di bagian sini tuh ada tuas, dan dia juga model pelipatannya tuh one touch tumble, jadi cukup satu tuas saja dia akan langsung terguling ke bagian depan. Oke, sekarang kita masuk aja dan kita tutup dulu pintunya. Oke, hati-hati, pastikan kaki kita nggak kejepit, dan kalau udah ini bisa kita rebahkan seperti ini. Dan sekarang kita sudah berada di baris ketiganya Toyota Innova Venturer tahun 2021 ya. Nah, untuk di belakang posisi duduk yang ini udah gue set paling maju ya, jadi kalau di paling maju ini sebetulnya lega loh, jadi masih ada ruang untuk orang dewasa setinggi 170 cm seperti gue ini. Tapi kalau misalnya dimundurin full seperti ini, itu tuh neken banget ya. Jadi kalau misalnya mau ngisi baris ketiga ini dengan orang dewasa, sebaiknya agak dimajuin sedikit ya, biar nggak kegencet. Untuk headroom juga kalau misalnya gue nyender di headrest, ini masih ada sekitar 1 jari nih, 1 jari. Jadi emang nggak begitu lega, tapi at least masih lega, masih nggak kegencet gitu ya sama plafon. Tapi ya overall untuk di belakang sini amenities-nya masih banyak. Jadi di sebelah kanan ini ada cup holder seperti ini, dan di bagian sini tuh ada intake-nya. Jadi jangan naruh es durian di sini karena nanti baunya itu akan nyebar ke double blower di belakangnya. Di bagian atas juga ada grab handle. Untuk jendela di kanan dan kiri ini juga lumayan lega, tapi karena desain nukik di bagian belakang ini jadi emang agak sempit gitu ya ke sana. Jadi kalau kita nengok pas langsung ke kanan gini, kita nengoknya tuh pilar D. Di sebelah kiri pun juga sama, dia gak selebar Innova generasi sebelumnya untuk kaca baris ketiganya. Di bagian sini juga ada grab handle, seat belt lengkap, headrest adjustable, dan secara teori dia bisa buat 3 orang ya, karena di sini ada mounting untuk headrest, dan di atas ini ada seatbelt 3 titik untuk penumpang tengah. Tapi untuk orang dewasa sebaiknya ini buat 2 orang aja. Mungkin kalau anak kecil bisa sih diisi bertiga. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakangnya dari si Toyota Innova Venturer tahun 2021 ini. Yuk sekarang kita keluar aja dan kita cek eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si Toyota Kijang Innova bensin 2021 ini. Nah, untuk mesinnya juga masih sama ya, seperti Innova dari pertama kali dia keluar di tahun 2004 dulu. Jadi dia menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder naturally aspirated dengan kode 1TRFE. Cuma semenjak di generasi kedua ini yang keluar tahun 2015, dia ada improvement di bagian sistem variable valve timingnya menjadi dual VVTi. Untuk tenaganya lumayan besar, 139 PS dengan torsi 178 Nm. Untuk tenaganya disalurkan ke transmisi manual 5 percepatan atau transmisi otomatis torque converter 6 percepatan ke roda belakang. Untuk roll mesin juga yang versi bensin ini emang nggak serapih yang versi diesel karena dia punya engine cover, sedangkan yang bensin ini tuh nggak ada. Tapi ya nggak
apa-apa sih, maksudnya jadi gampang diaksesnya kalau misalnya ada yang rusak gitu ya. Di bagian kap juga ini nggak ada peredamnya, cuma ada di versi diesel aja, dan seenggaknya ruang mesin ini udah dicat, bahkan tetap dikasih warna yang sama seperti di bagian bodinya, karena kalau kita lihat apron di bagian sini itu ada glitternya loh, jadi dicatnya tuh niat banget. Oke, sekarang kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Toyota Innova Venturer yang facelift ini juga ini jadi lebih bagus ya, jadi lebih cakep dan nggak senorak versi pre-facelift ya. Kalau yang sebelumnya itu chrome-nya itu agak norak gitu ya, karena chrome-nya itu mengkilap-mengkilap. Kalau sekarang di Venturer yang terbaru ini dia jadi agak sedikit lebih kalem, karena chrome-nya itu diganti black chrome yang agak sedikit gelap dan kesannya tuh sedikit lebih elegan ya. Tapi untuk mukanya dia masih menggunakan muka kin look terbaru yang kayak di Innova facelift biasa ya. Jadi dia tuh grillnya tuh ngejeblek ke bawah yang mirip seperti saudaranya si Toyota Hilux, dan Hilux facelift sama Innova facelift juga memiliki grill yang terinspirasi dari pickup-pickup Toyota di Amerika kayak Toyota Tundra atau Toyota Tacoma yang grillnya tuh ngejeblek ke bawah seperti ini ya. Untuk lampunya dia masih sama seperti yang Venturer sebelumnya, jadi untuk lampu utama dia sudah menggunakan LED projector, untuk lampu dimnya dia menggunakan lampu bohlam halogen, dan untuk lampu senjanya dia tetap menggunakan 4 titik LED seperti ini. Cuma kalau sekarang dia ada DRL-nya, jadi kalau misalnya lampu ini lagi mati, dia berubah menjadi daytime running light atau lampu siang ya. Di bagian bawah sini juga ada lampu sein yang sekarang udah pisah sama lampu kabutnya. Kalau yang pre-facelift kan dia masih menyatu gitu ya. Dan untuk yang versi Venturer ini, housing di bagian lampu sein itu warnanya hitam gloss ya. Kalau misalnya seperti ini tipe G, housing itu dia warnanya hitam doff ya. Dan untuk tipe V ke atas dia fog lamp itu LED seperti itu ya. Kalau yang tipe G kan dia lebih besar dan dia masih halogen. Untuk di bagian samping juga ada claddingan hitamnya karena Venturer itu agak sedikit terinspirasi oleh crossover gitu ya. Untuk velgnya yang Venturer facelift ini juga baru dan kelihatan lebih cakep dibandingin tipe G atau tipe V yang model kipas seperti itu. Di sini palangnya lurus-lurus dan di sini bannya itu ukurannya 215 55 R17. Di sini bannya tuh Bristol Turanza IR33. Untuk rem depan disc brake, belakang tromol, tapi semenjak facelift 2021 ini semua Innova tuh udah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan hill start assist. Di bagian fender juga untuk yang versi bensin, mau yang Venturer atau enggak, dia ada emblem dual VVT seperti ini. Sedangkan kalau yang diesel itu polos. Di bagian cover spion ini dia chrome mengkilap seperti ini dan ada lampu sen LED-nya. Window line di bagian bawah dia chrome, door handle juga chrome, ada talang airnya. Terus di bagian samping tuh kayak ada set body molding di bagian bawah pintu dengan list warna black chrome seperti itu. Lanjut ke bagian belakang. Nah, di bagian buntutnya dari Venturer ini juga perubahannya nggak sebanyak bagian depan ya. Jadi dibandingin yang versi pre-facelift ini masih sama banget, apalagi di bagian lampunya yang masih full bohlam seperti ini. Cuma untuk yang versi tipe V ke atas semenjak facelift itu dia agak di smoke ya, nggak sekinclong atau nggak se-mainstream tipe G yang ya dari pertama dia belum diubah gitu ya. Jadi di sini lampu sen, lampu rem sama lampu senja doang, dan lampu mundur. Emblem di sebelah kanan ada Venturer dan di sebelah kiri ada emblem Innova, dan karena ini 2021 dia ada emblem 50th anniversary ini karena tahun 2021 merupakan ulang tahunnya Toyota Astra Motor yang ke-50 tahun. Di bagian atas sini juga ada garnish warna hitam gloss seperti ini, tapi kalau di warna hitam sini dia nggak begitu kelihatan, tapi ini garnish, jadi kalau warna putih itu dia hitam sendiri di tengah. Dan dudukan plat nomor ini juga ada kayak extension seperti ini dengan housing warna hitam gloss ya. Untuk di bagian kaca ada wiper, di fog belakang ada spoiler dengan high mount stop lamp, dan di atas ada antena shark fin. Untuk di bagian bawah sensor parkirnya itu dia rapi ya sekarang, jadi dia nggak ada nonjol-nonjol gitu. Sekarang dia rata body dan dia warna body. Untuk di bagian claddingnya juga, kalau tadinya dia putus di bagian reflektor, sekarang di versi facelift ini dia nyambung dari kiri ke kanan dan ada list chrome di kiri kanannya gitu. Oke, sekarang kita lihat ke bagasinya. Dia tombolnya elektrik dan di bagian sini juga ada kamera mundurnya. Nah, untuk bagasinya kalau di jok baris ketiganya lagi tegak seperti ini dia masih cukup lega ya. Cuma kalau misalnya buat menambah kapasitas bagasi
Itu bisa banget. Yang pertama kita pastiin headrest sudah turun dulu, dan kita cukup tarik tali ini, dan kalau udah tarik nanti dia akan tambul ke samping seperti ini. Dan semenjak improvement di 2015 dulu, atau lebih tepatnya di generasi terbaru ini, dia tuh jadi ada PR-nya gini ya. Jadi untuk anak kecil pun harusnya bisa ngangkat dengan sendiri. Dan di bagian sini tuh ada hook yang bisa kita cantelin di bagian sebelah sini ya. Ini di sebelah sini. Cuma ini sayangnya lagi nggak lagi dipendekin talinya, jadi agak susah. Tapi you get the idea lah. Nah, sebelah kiri pun juga sama, dia pelipatannya tuh samping ke kiri. Di bagian sini juga ada dudukan buat headrest yang tadi ada di tengah sini. Jadi bener ya, di bagian belakang sini tuh ada ruang untuk 3 orang. Di sebelah kiri sini ada tempat untuk naruh dongkrak dan toolkitnya, dan dia covernya tuh juga rapih ya. Ini headrestnya kita balikin lagi aja. Di kolong lantai bagasi itu nggak ada ruang karena di bagian kolong itu ada ban serep ya. Dan di sebelah kanan sini ada lampu bagasi. Oke, yuk kita tutup aja. Nah, untuk di Innova Ventura ini juga dia punya sistem soft closing boot ya, atau misalnya pintu vakum ya. Jadi kita nggak perlu banting. Nanti dia akan ngerapetin sendiri pintu bagasinya. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Innova Venturer bensin tahun 2021 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, mobil ini lagi ada di Plaza Toyota Green Garden. Untuk kontak personnya nanti bisa lihat di description di bagian bawah aja. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.